Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Huristak Hartawan Hasibuan, SHMH, dosen tetap, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kadiri, Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi ilmu hukum semester 6 yang mengambil konsentrasi hukum perdata bisnis dengan kode mata kuliah MKKPC 03629 yang berbobot 2 SKS yang mengambil pendekatan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Dengan pembelajaran berbasis masalah, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi konsumen berdasarkan kondisi nyata di masyarakat. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi pada mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen adalah CPL 6, CPL 7, dan CPL 8 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh koordinator program studi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menganalisis teori dan doktrin hukum perlindungan konsumen secara umum dan khusus. CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu menganalisis pengaturan hukum perlindungan konsumen untuk menemukan solusi terhadap permasalahan konsumen. Dan CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data untuk penyelesaian permasalahan konsumen, sehingga dapat memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Ada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS melalui Learning Management System atau LMS yang dapat dilihat, dipelajari, dan diunduh oleh mahasiswa, serta melalui presentasi interaktif yang dilakukan secara blended learning, yaitu secara tatap muka maupun secara daring untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti PowerPoint presentation, video, dan quiz interaktif quizzes sebagai media pendukungnya. Untuk interaction pada mata kuliah ini melalui komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi dan tanya jawab. Untuk asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis dan tugas proyek individu maupun kelompok, dan asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini terdiri dari berbagai topik pembahasan yang diantaranya adalah gambaran umum hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak, kewajiban, larangan, dan tanggung jawab pelaku usaha, peristiwa yang merugikan konsumen, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen dalam transaksi online, perjanjian baku dan klausula baku, fungsi dari badan atau lembaga perlindungan konsumen, dan yang terakhir adalah penegakan hukum perlindungan konsumen. Bobot yang diberikan pada mata kuliah ini adalah 40% untuk tugas yang berbasis problem based learning, 10% quiz, 20% ujian tengah semester, dan 30% untuk ujian akhir semester. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku dari beberapa ahli serta artikel jurnal bereputasi
yang memiliki kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan proses pembelajaran di kelas pada sesi ke-7 yang membahas tentang peristiwa yang merugikan konsumen. Di sesi ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis peristiwa-peristiwa yang merugikan konsumen yang ada hubungan perjanjian atau kontrak antara konsumen dan pelaku usaha yang dikategorikan sebagai wan prestasi, dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang merugikan konsumen tanpa ada hubungan perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dan konsumen yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Pada hari ini kita semua diberi keselamatan, kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa hadir di kelas ini untuk mengikuti perkuliahan hukum perlindungan konsumen. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil kiamah nanti kita semua mendapat syafaat darinya. Baik, sebelum memulai perkuliahan ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini adalah pertemuan ke-7, di mana pertemuan ke-7 ini kita akan membahas yaitu peristiwa hukum yang merugikan konsumen. Dan dalam peristiwa hukum yang merugikan konsumen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu wan prestasi dan juga perbuatan melawan hukum. Namun sebelum kita memulai perkuliahan ini, kita absensi terlebih dahulu. Silahkan buka HP-nya, kemudian scan barcode yang sudah kami atau saya sediakan di depan. Monggo, dipersilakan. Baik, absensinya sudah semua ya? Oke, terima kasih. Baik, kita mulai pembahasan materi hari ini dimulai dengan peristiwa hukum yang merugikan konsumen, yaitu kategori wan prestasi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan wan prestasi? Oke, Mas Hamdan, silakan. Wan prestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak melanggar atau lalai memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Oke, tepat sekali Mas Hamdan, terima kasih. Memang benar bahwa wan prestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak melanggar atau lalai memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian atau kontrak. Nah, ketika kita membicarakan perjanjian atau kontrak, maka tentu saja kita akan membicarakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hukum perlindungan konsumen, maka yang kita bicarakan adalah hak konsumen yang tidak dipenuhi atau merugikan konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang tidak dilaksanakan. Nah, untuk mengetahui perbuatan yang merugikan konsumen dalam kategori wan prestasi, maka kita perlu mengidentifikasi. Ya, ada 3 cara untuk mengidentifikasi apakah sebuah perbuatan itu termasuk kategori wan prestasi atau bukan. Ya. Yang pertama adalah identifikasi apakah ada kerugian dari pihak konsumen. Jika memang ternyata ada kerugian dari pihak konsumen, maka kita melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap kedua, yaitu mengidentifikasi apakah ada hubungan perjanjian atau kontrak antara konsumen dan pelaku usaha. Dan apabila ternyata memang ada hubungan kontrak atau perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, maka kita ke tahap berikutnya, yaitu identifikasi yang ketiga, yaitu
apakah ada bagian-bagian dari perjanjian dan kontrak yang tidak dipenuhi ya oleh pelaku usaha sehingga konsumen itu dirugikan. Nah, ketika tiga unsur ini dapat diidentifikasi, maka terpenuhilah ya hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa yang termasuk wan prestasi. Ketika kita membicarakan wan prestasi, ya tentu saja kita membicarakan perjanjian. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian, terutama syarat sahnya perjanjian. Mungkin ada yang mengetahui syarat sahnya perjanjian? Saya izin menjawab, Bapak. Oke, Mbak Tamako, silakan. Syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata pasal 1320, yang pertama ada sepakat, yang kedua ada cakap, yang ketiga ada hal tertentu, dan yang terakhir ada sebab yang halal. Oke, betul sekali Mbak Tamako. Memang syarat sah perjanjian itu diatur dalam pasal 1320, yaitu yang pertama adalah sepakat, yang kedua adalah cakap, dan yang ketiga adalah hal tertentu, dan yang keempat adalah sebab yang halal. Dan jika dihubungkan dengan hukum perlindungan konsumen, maka untuk yang pertama, yaitu sepakat, harus merupakan pertemuan dua kehendak. Kehendaknya siapa? Yaitu kehendaknya konsumen dan pelaku usaha. Nah, kapan sepakat ini terjadi? Ya, sepakat antara konsumen dan pelaku usaha lahir pada saat dibuatnya perjanjian dengan syarat kehendak itu harus nyata dan dimengerti oleh pihak konsumen dan juga pelaku usaha. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa ya kesepakatan itu harus terhindar dari pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dikatakan bahwa tiada suatu persetujuan yang mempunyai kekuatan jika diberikan kekhilapan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Jadi kesepakatan itu tidak boleh ada unsur kekhilafan, ya. Kemudian tidak boleh ada unsur paksaan atau juga penipuan. Ya. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal kekhilafan, maka ini dapat saja terjadi. Dapat saja terjadi. Misalnya ada perbedaan persepsi antara konsumen dan pelaku usaha terkait dengan jenis barang. Ya, misalnya contoh persepsinya bahwa emas itu yang dijual adalah 24 karat. Ternyata yang dijual itu adalah emas hanya 20 karat. Ini perbedaan persepsi misalnya. Yang kedua, setelah kekhilapan tadi juga harus terhindar, maka yang harus terhindar adalah paksaan. Ya. Nah, paksaan di sini tidak boleh ada paksaan dalam sebuah perjanjian. Ya. Dalam hukum perlindungan konsumen atau hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, ya, ini harus terhindar paksaan di sini. Nah, paksaan ini bisa paksaan secara jasmani dan juga bisa paksaan secara rohani. Nah, kalau secara jasmani misalnya dilukai, ya, ketika misalnya membuat perjanjian, maka si konsumen atau pelaku usaha itu dilukai, ya, dilukai kemudian dipaksa untuk membuat sebuah perjanjian, itu tidak boleh. Atau misalnya secara rohani diancam, kalau tidak membuat perjanjian, ya maka akan diperlakukan dengan tidak baik, misalnya diancam, ya, itu juga tidak boleh. Ya. Nah, ini termasuk paksaan. Sedangkan penipuan ini adalah sebuah tipu muslihat. Misalnya pelaku usaha, ya, pelaku usaha itu menipu pihak konsumen dalam perjanjian tersebut. Dia membawa sebuah barang yang dikatakan orisinal misalnya, ternyata barang itu palsu. Itu juga tidak boleh. Nah, oleh karena itu, kesepakatan atau perjanjian atau kontrak itu harus terhindar dari pasal 1321. Ya, tidak boleh ada kekhilafan, tidak boleh ada paksaan, dan juga tidak boleh ada penipuan. Oke, dari sepakat kita beralih ke syarat sah perjanjian yang kedua, yaitu cakap. Cakap ini harus dipenuhi dari sisi konsumen
maupun dari sisi pelaku usaha. Seseorang dikatakan cakap atau tidak cakap untuk melakukan perjanjian pada umumnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan salah satu yang masuk kategori cakap adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian telah berusia 18 tahun. Ya. Selanjutnya adalah syarat yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Ya, jadi ketika konsumen dan pelaku usaha itu membuat sebuah perjanjian, ada objek yang jelas. Ya, ada objek yang jelas. Misalnya jual beli mobil, kan jelas itu perjanjiannya tentang jual beli mobil. Atau misalnya objeknya adalah jual beli rumah, itu jelas perjanjiannya adalah sebuah rumah. Atau misalnya jual beli motor, jelas objek perjanjiannya adalah jual beli motor. Ya. Tidak boleh misalnya sebuah perjanjian itu tidak ada objeknya. Tidak boleh. Mengambang misalnya, tidak boleh. Harus ditentukan secara spesifik dan jelas. Ya. Itu syarat sah perjanjian yang ketiga. Sedangkan syarat sah perjanjian yang keempat adalah sebuah sebab yang halal. Nah, untuk sebuah sebab yang halal ini juga harus dipenuhi. Ya, harus dipenuhi antara konsumen dan pelaku usaha. Ya. Apakah ada hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha ya yang melanggar undang-undang? Tentu saja ada. Misalnya contoh ya, contoh jual beli narkoba misalnya. Ya, perjanjian jual beli narkoba. Maka menurut pasal 1320 ya, syarat sah yang keempat ini tidak boleh karena tidak memenuhi syarat sah yang nomor 4 itu, yaitu suatu sebab yang halal. Karena kenapa? Narkoba itu dilarang diperjualbelikan secara bebas, apalagi dibuat sebuah perjanjian. Syarat sahnya sebuah perjanjian menurut pasal 1320 ya, yang dikaitkan dengan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, gitu ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Saya Bapak. Ya, monggo Mbak Dia, silakan. Bagaimana jika perjanjian yang dibuat oleh konsumen dan pelaku usaha ini tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320? Oke, terima kasih Mbak Dia, pertanyaan yang bagus ya. Syarat sah perjanjian itu memang ada 4 ya. Dan 4 ini dikategorikan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, syarat subjektif itu adalah sepakat dan cakap. Sedangkan syarat objektif adalah hal tertentu dan sebab yang halal. Dan untuk syarat subjektif ini dapat dibatalkan. Artinya apa? Dapat dibatalkan adalah perjanjian itu dapat dibatalkan jika salah satu pihak ya meminta kepada pihak yang lain untuk membatalkan perjanjian tersebut karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu syarat subjektif. Atau ya pihak yang merasa bahwa syarat sah perjanjian yang nomor 1 dan 2 itu syarat subjektif tidak terpenuhi, dia bisa minta membatalkan perjanjian itu ke pengadilan. Artinya apa? Artinya bahwa syarat sah perjanjian, yaitu syarat subjektif itu baru bisa dibatalkan ketika ya ada kesepakatan kedua belah pihak atau dibatalkan oleh putusan pengadilan. Berbeda dengan syarat ketiga dan keempat ya, yaitu objek tertentu dan sebab yang halal yang merupakan syarat objektif. Syarat ini harus mutlak ada. Ya. Jika syarat ini tidak ada, maka perjanjian itu batal demi hukum. Ya, begitu ya Mbak ya, batal demi hukum. Apa artinya batal demi hukum? Artinya bahwa kedua belah pihak tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan contoh saya tadi terkait dengan perjanjian jual beli narkoba, walaupun kedua belah pihak itu membuat perjanjian, tetapi ya karena tidak terpenuhinya sebab yang halal, maka perjanjian itu batal demi hukum. Tidak ada
dianggap tidak ada perjanjian tersebut. Sehingga salah satu pihak yang merasa bahwa perjanjian itu tidak dilaksanakan tidak bisa menuntut pihak yang lain. Cukup jelas ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas peristiwa hukum yang merugikan konsumen yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sama seperti yang dikategorikan sebagai wan prestasi, maka yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ini juga harus diidentifikasi terlebih dahulu. Ya. Nah, cara mengidentifikasinya seperti apa? Ya, hampir sama sebenarnya dengan wan prestasi. Maka perbuatan melawan hukum ini yang pertama adalah apakah ada kerugian dari konsumen. Itu yang perlu kita identifikasi pertama. Setelah ternyata memang ada kerugian dari pihak konsumen, maka kita ke tahap berikutnya, ke tahap kedua, yaitu mengidentifikasi apakah ada hubungan perjanjian atau kontrak antara konsumen dan pelaku usaha. Kalau ternyata tidak ada, maka barulah ini ada kemungkinan ya perbuatan melawan hukum. Nah, oleh karena itu perlu dicari solusi lain, saluran lain, yaitu dengan mengonstruksikan fakta-fakta pada peristiwa itu ke dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tort. Apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum? Ya, perbuatan melawan hukum itu terdapat dalam pasal 1365 yang dikatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Itu definisi perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365. Ada pendapat lain dari Maryam Badur Zaman, yaitu terkait dengan unsur perbuatan melawan hukum. Ya. Menurut Maryam Darul Badur Zaman, bahwa unsur perbuatan melawan hukum itu harus ada perbuatan, ya, baik itu perbuatan positif maupun negatif. Ya, dan perbuatan itu harus melawan hukum. Jadi ada perbuatan dan perbuatan itu melawan hukum. Ya. Kemudian dari perbuatan itu unsur yang ketiga adalah ada kerugian. Nah, kalau kita lihat di sini maka kerugiannya dikaitkan dengan kerugian konsumen. Ya. Dari kerugian konsumen tersebut kemudian dikaitkan apakah ada hubungan ya sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian tersebut. Artinya kalau kita kaitkan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu apakah merugikan konsumen dan ada kaitannya ya antara perbuatan tersebut dengan kerugian konsumen. Dan kemudian yang terakhir tentu saja ya ada unsur kesalahan. Nah, inilah 5 unsur menurut Maryam Badur Zaman terkait dengan unsur perbuatan melawan hukum. Nah, dalam hukum perlindungan konsumen ada beberapa ciri ciri perbuatan melawan hukum. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak konsumen ya yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Dan kemudian perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku usaha ya yang terdapat dalam pasal 7 itu termasuk ada kewajiban dari pelaku usaha. Dan yang terakhir ya perbuatan itu melanggar kesusilaan atau kepatutan dalam menjalankan usahanya. Usaha apa? Yaitu usaha pelaku usaha itu sendiri. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini ya. Dalam hal ini kita sudah membahas materi peristiwa hukum yang merugikan konsumen. Dan karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah problem based learning, ada tugas untuk kalian yang harus dikerjakan, yaitu mencari permasalahan-permasalahan konsumen yang ada di sekitar kota Kediri. Ya. Nah, kemudian setelah menemukan permasalahan-permasalahan tersebut, ya, pilihlah salah satu. Kemudian carilah solusinya. Ya. Nah, tugas ini ya saya harapkan bisa dikumpulkan minggu depan. Ya. Cukup jelas mungkin dari tugas ini? Jelas ya. Oke.
Baik, kalau cukup jelas, kita akhiri dulu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk kehadirannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi ke-7 mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen yang berfokus pada peristiwa hukum yang merugikan konsumen. Pada sesi ini, mahasiswa diajak untuk menganalisis peristiwa hukum yang merugikan konsumen dari kategori wan prestasi dan perbuatan melawan hukum melalui pemaparan materi, tanya jawab, dan juga diskusi. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga pengembangan pada kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi konsumen. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendiksaintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LL.Dikti 7 Wilayah Jawa Timur, serta seluruh tim sertifikasi atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan Universitas Islam Kadiri Kediri, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.